Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Sebuah kepemimpinan dalam lembaga ataupun dalam sebuah negara itu sangat penting. Seorang pemimpin itu memiliki kecakapan dalam hal skillnya, ya, dalam attitude-nya juga. Makanya syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu adalah sidik, tabligh, amanah, fatona, dan tentunya kita bisa lihat pemimpin-pemimpin hebat pada masa-masa kejayaan Islam itu mereka adalah orang-orang yang solih gitu, orang-orang yang tidak hanya mengurusi urusan dunianya saja, tapi mereka justru menjadikan akhirat itu di hatinya. Dunia hanya sebagai sarana dia untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya teman-teman semuanya, seorang pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin lembaga, itu sangat penting sekali memiliki sifat-sifat 4 itu yang mulia, yang harus dimiliki oleh seorang muslim juga ketika menjadi seorang pemimpin, lebih mengutamakan yang dipimpinnya, terlebih pemimpin negara gitu ya, yang dipimpinnya baik dari segi ekonominya, kesehatannya. Makanya kita bisa lihat ketika negara itu bermasalah, kita bisa lihat tingkat kemiskinannya seperti apa, tingkat pendidikannya bagaimana, kesehatannya seperti apa. Jadi seorang pemimpin itu bisa dilihat gitu dari hasil memimpin. Dia memimpin, paling utama ya adalah memimpin negara gitu. Apakah di negara tersebut tingkat kemiskinannya semakin besar, tingkat pendidikannya semakin menurun, kualitas pendidikannya semakin tidak bagus dan tidak banyak diminati, dan tingkat kesehatannya juga kurang merata gitu kan. Banyak sebagian rakyatnya yang memang tidak bisa untuk masuk ke rumah sakit karena dengan biaya yang begitu mahal. Ya, itu kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin 2,5 tahun saja, tapi beliau bisa mensejahterakan rakyatnya. Bahkan banyak rakyatnya yang tidak mau menerima zakat. Itu karena apa? Karena beliau tidak orientasinya ketika menjadi pemimpin untuk mengenyangkan perut dia, tapi memang orientasinya menjadi pemimpin adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah gitu. Makanya orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu ketika menjadi pemimpin, dia nggak mengucapkan alhamdulillah ketika menjadi pemimpin. Bahkan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dipilih menjadi khalifah, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena pemimpin negara yang paling utama ya, pemimpin negara itu kalau tidak dilaksanakan dengan amanah, dengan lurus sesuai dengan jalur kitabullah dan sunnah, ya maka itu malapetaka buat dia gitu. Tapi kalau ketika amanah, benar-benar mengikuti petunjuk langit lah, petunjuk dari Allah gitu kan, dan Rasulullah, maka ya dia menjadi hamba yang yang solih, yang justru dengan kepemimpinannya itu jadi ladang pahala buat dia gitu. Jadi kita bisa lihat gitu masa-masa keemasan dan kemajuan di masa-masa kejayaan Islam. Kayak Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia nggak sembarangan gitu kan, orangnya hanya sekedar biasa-biasa saja muslim. Kalau bangun subuh, bangunnya kesiangan, sholat subuh 5:30 gitu, duhurnya telat, sholat sendiri di rumah gitu tanpa berjamaah bagi seorang laki-laki, atau puasa sunnahnya jarang dilakukan gitu, apalagi ya banyak hal gitu yang amalan-amalan
yang wajibnya aja masih ketunda-tunda, kadang telat gitu kan, apalagi yang sunnah tidak dilakukan sama sekali. Tidak seperti itu ternyata. Muhammad Al-Fatih ternyata dilihat dari backgroundnya, beliau setelah balik itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Amalan-amalan sunnah beliau banyak dilakukan, dan beliau tidak hanya bisa menghafal Al-Quran atau bisa hafal Quran 30 juz gitu kan, tapi beliau juga menguasai 7 bahasa dunia. Dia juga memiliki ilmu strategi kepemimpinan pada waktu itu gitu ya. Jadi jelas gitu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel, yaitulah sebaik-baik panglima, sebaik-baik pasukan. Jadi ketika kita menaklukkan sesuatu gitu kan, baik itu sesuatu yang besar kayak menaklukkan Konstantinopel, ya tentunya panglima atau pemimpin dan pasukannya harus benar-benar sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Yang namanya kita mau meraih sesuatu, ya tentu tidak bisa diraih dengan enak-enak, santai-santai, tidak. Tapi memang diraihnya dengan perjuangan, kerja keras, bahkan dengan air mata dan darah gitu ya. Istilah bahasa ininya gitu kan, kerasnya gitu. Karena di dalam sebuah perjuangan itu tidak dengan bergembira terlebih dahulu, tapi dengan air mata dan kesungguhan, dan merelakan waktunya, jiwa dan raganya, bahkan hartanya untuk meraih sesuatu yang memang begitu mulia seperti menaklukkan Konstantinopel. Itu salah satunya, itu sebagai contoh. Begitupun kita di sebuah negara, ya terlebih negara gitu kan, karena lembaga pendidikan pun itu tanggung jawab negara. Bagaimana bisa lembaga pendidikan di negeri manapun yang kalau skillnya banyak gitu secara di negara tersebut, tapi dari negara sendiri, dari pimpinannya, dari para pejabat-pejabatnya tidak memikirkan itu gitu. Bagaimana nih caranya biar pendidikan ini maju gitu kan, melejit gitu ya, istilahnya bisa menjadi pemenangnya gitu di negara-negara manapun gitu, menjadi negara yang hebat dalam pendidikan sehingga banyak diminati oleh rakyat-rakyat yang berada di negara-negara lain gitu. Tentunya itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh strategi, butuh sistem yang bagus tentunya kan dari pemerintah itu yang menjalankan. Tidak hanya satu saja pimpinannya, tapi memang pejabat-pejabat yang lainnya juga ikut mensupport dan mendukung gitu. Sehingga ketika kita menginginkan gitu dalam sebuah negara itu pendidikannya maju, bagus, tentu aturannya, permainannya, sistemnya dibuat sebaik-baik mungkin gitu. Secara ekonomi para pendidiknya, makanya kenapa di luar negeri sana itu gaji seorang guru itu kan besar. Bahkan masa-masa kejayaan Islam itu memang dulu pakainya dirham, tapi kalau dirupiahkan perkiraan 1 bulan 19 jutaan itu untuk gurunya saja. Mungkin kalau di mungkin ada sebagian negara yang sudah adidaya, yang mungkin mata uangnya sudah benar-benar tinggi, ya bisa dikatakan sedikit lah mungkin, tapi ya kalau diperbandingannya di negara kita gitu kan, itu kan luar biasa, sangat-sangat minim. Dan ini menjadi perhatian besar dari pemerintah buat lembaga pendidikan kalau pengen maju. Itu yang pertama. Dan misalkan dari lembaga sendiri ketika menginginkan lembaga pendidikan ini maju, ya tentu harus berkorban, rela berkorban, tidak hanya dari pimpinannya saja, tapi dari semua yang ada di lembaga tersebut, ke pengurus-pengurusnya, baik dari stafnya, TU-nya, dari guru-gurunya, wali kelasnya, wakil kepala sekolahnya, dari yayasannya, kepengurus yayasannya, itu benar-benar berjuang betul dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya biar pendidikan ini dilihat dan diminati banyak masyarakat,
Ya tentu kalau kerja sama insya Allah akan berhasil, tapi kita jangan sampai terlalu pede dengan usaha yang begitu keras buat kita semuanya, para pengurus. Dan tapi harus betul-betul kita juga mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, Allah lebih tahu gitu. Allah itu lebih tahu apakah memang diberikan amanah seperti ini, misalkan peserta didiknya kita banyak gitu nerima di sini, kira-kira pendidiknya, para pendidiknya, SDM-nya kira-kira siap enggak gitu untuk hadir setiap hari, ya kan? Ya karena kalau misalkan kita asalnya rombelnya 4 kelas gitu, itu kan ada beberapa guru yang mungkin hanya ngajarnya 3 hari saja. Tapi ketika mendapatkan rombel 10 rombel gitu, otomatis kan guru itu harus rela berkorban. Setiap hari dia harus siap mengajar. Allah lebih tahu gitu. Karena sebenarnya sebuah kebobrokan lembaga itu tidak bisa dikatakan kesalahan pimpinannya, tidak. Tapi memang evaluasinya, introspeksinya itu ya sama-sama gitu. Kita memperbaiki diri untuk mengembangkan lebih baik lagi. Adapun kalau misalkan sudah benar-benar berjuang, misalkan salah satunya kepala sekolahnya berjuang betul, tapi ternyata gurunya masih malas aja ngajarnya gitu kan. Terus kalau ada program madrasah tidak disupport, tidak didukung. Didukungnya apa ya? Dengan hadir, mendampingi, mensupport, memberikan semangat seperti itu. Atau misalkan sudah baik nih, gurunya sudah bagus, ngajarnya aktif, mengikuti program yang ada di lembaga, diikutin rapat, upacara dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan juga diikuti. Tapi ternyata dari yayasannya sendiri misalkan tidak suka lembaga itu maju gitu. Entah nggak suka sama lembaga, entah nggak suka dengan pemimpinnya, itu juga tidak bisa. Jadi memang harus semuanya terlibat, dari yayasannya, dari lembaganya, tidak hanya kepala sekolahnya, tapi wakil kepala sekolahnya, wali kelasnya, guru-gurunya, stafnya, semuanya yang ada di lembaga tersebut kerjasama dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan, untuk membangkitkan kembali lembaga yang memang di situ butuh banget untuk dikembangkan, untuk dimajukan. Tentunya ya harus rela berkorban waktu, rela berkorban secara nafsiyahnya, maksudnya jiwa dan raganya, bahkan mungkin hartanya gitu kan. Jadi rela berkorban gitu kalau memang betul-betul pengen maju. Jadi tidak boleh sampai kita memojokkan atau menyalahkan satu pihak, tapi kita juga harus introspeksi diri semuanya. Kalau introspeksi diri harus semuanya, karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya kenapa dalam kepengurusan sebuah lembaga, walaupun yang pemimpin itu punya hak mutlak untuk memutuskan, ya, tapi sebelumnya itu ya harus betul-betul dilihat secara lapangannya seperti apa gitu kan, keuangannya kira-kira cukup atau tidak kalau kita mengadakan kegiatan tersebut gitu ya. Dan banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika ada masukan-masukan. Misalkan ada yang gak setuju, dari misalkan 100 orang yang gak setuju cuma 10%, ya 90% setuju, ya program itu lanjut gitu. Karena bisa jadi yang gak setuju itu males gitu mengikuti program. Misalkan ada program pengembangan SDM atau apa, 90% setuju diadakan itu, tapi 10% gak mau. Ya mungkin gak maunya pertama dia gak mau diajarin gitu kan, gak mau ngikutin pelatihan-pelatihan itu karena merasa sudah pintar, sudah merasa sudah bisa, sudah perfect gitu. Yaitu yang gak mesti kita ikuti. Jadi memang kita ambil persentasenya yang paling banyak itu di mana gitu. Melanjutkan untuk mengadakan SDM, pengembangan SDM guru, atau tetap tidak diadakan. Seperti itu salah satu contoh ya, salah satu contoh saja. Banyak contoh-contoh yang lain gitu ya, dalam hal apapun. Walaupun emang pimpinan itu punya wewenang untuk memutuskan, tapi apapun itu harus disampaikan terlebih dahulu, harus diobrolkan dengan pengurus-pengurus intinya gitu ya. Baru setelah itu
diterapkan gitu. Setelah diterapkan ya banyak hal sisi positifnya, tentunya ya kita terus melanjutkan, dan yang dipimpinnya ya tentunya harus mensupport dan mendukung. Seperti itu ya, mungkin semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.